Kembali di MNC News Prime, pemirsa. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkapkan itikat partainya untuk berkoalisi dengan partai lain. Menurutnya etika berpolitik partai berlambang banteng itu sangat menjunjung tinggi komitmen bekerja sama dengan partai lain. Hasto menegaskan sikap PDI Perjuangan yang menghormati asas komitmen dalam kerjasama menjadikan tujuan berkoalisi itu harus dilandasi pada rasa hormat dan juga membawa kemajuan Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Hasto karena basis gerakan PDIP yang selalu memihak kepada rakyat kecil. Sebelumnya pemirsa, Hasto menyebutkan PDIP terbuka untuk kerjasama dengan partai lain, namun untuk PKS dan Demokrat kecil kemungkinan untuk terjadi. Wasekjen Partai Demokrat pemirsa Irwan Veko menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal koalisi. Ia menilai Hasto mengingkari prinsip partainya sendiri. Irwan menyayangkan pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menegaskan bahwa PDIP sulit berkoalisi dengan Demokrat dan PKS karena perbedaan pandangan politik. Irwan menilai PDIP merupakan partai besar dengan tradisi kenegarawan Bung Karno yang sangat kuat, artinya kepentingan bangsa di atas apapun. Namun jika ruang komunikasi untuk membangun bangsa ini ditutup, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip gotong royong dalam membangun bangsa. Ya, kita berbicara kaitannya dengan koalisi pemirsa untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang membuka peluang berkoalisi dengan 5 partai di pemilihan presiden 2024. Yakni adalah Partai Golkar, Partai Gerindra, kemudian juga Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan dan juga Partai Amanat Nasional. 5 partai tersebut tentu saja memiliki kedekatan historis dan juga basis pemilih dengan Partai Banteng. Dan apakah memang pertemuan antara Demokrat dengan Gerindra ini akan mengganggu kemungkinan Gerindra dengan PDIP? Kita akan langsung berbincang kembali begitu ya dengan 2 narasumber yang sudah tetap bergabung bersama kami pada malam hari ini. Saya ke Mas Henry menyambung pertanyaan saya tadi. Mas Henry, menurut prediksi Anda kalau kita lihat dengan warawiri silaturahmi yang sudah terjadi begitu ya kurang lebih dalam beberapa bulan terakhir. Ya, memang ini semuanya bisa jadi penjajakan, tapi bisa jadi proses mencari skema capres-cawapres tadi, Mbak Rizka. Dan memang agak rumit ya koalisi di level nasional dibandingkan dengan pilkada. Kalau di pilkada penghitungannya hanya berdasarkan kursi, kalau cocok ya sudah jadi gitu. Tapi nampaknya kalau di nasional banyak sekali yang diperbincangkan. Misalnya KIB sendiri, itu saya nggak yakin itu akan langgeng terus karena konstituen P3 misalnya itu akan lebih mudah memilih Anies Baswedan ketimbang Ganjar Pranowo atau Prabowo misalnya. Dan P3 konstituennya itu sama sekali tidak ada akur-akurnya dengan PDI Perjuangan. Jadi makanya tadi yang hal ketiga itu loh Mbak Rizka. Jadi kalau ada gesekan konstituen itu akan sulit sekali itu terjadi koalisi. Jadi kalau saya melihat hari ini ya koalisinya bisa jadi 3 gitu ya. Antara justru bisa jadi koalisi yang terjadi itu antara Golkar dan Gerindra. Terus kemudian PDI Perjuangan dengan PKB, sisanya bersama Nasdem. Itu yang paling mungkin. Tapi PAN sendiri kan nampaknya sudah jauh-jauh hari atau menjadi rahasia umum akan mendorong Erick Thohir sebagai calon presiden atau calon wakil presiden darinya. Jadi kalau ada PAN di situ, kelihatannya artinya kekuatan itu akan bertambah juga begitu ya? Ya, maksud saya kalau ada PAN di situ, wakil presiden yang kemungkinan akan didorong adalah Erick Thohir. Nanti jadi cari aja siapa yang akan menjadi calon presidennya. Kalau menurut saya sih nggak akan jauh-jauh dari nama-nama yang beredar sekarang ya, dari itu Prabowo, Mas Anies atau Mas Ganjar. Nah, Mbak Puan sendiri ini menariknya adalah Pak Jokowi ada 2 faktor ya. Pak Jokowi ini dibantu oleh Ibu Mega sudah berkali-kali. Wali Kota Solo, kemudian Jakarta, Presiden, tiket untuk Bobi di Medan, tiket untuk Mas Gibran di Solo gitu ya. Jadi masa iya nggak mau bantu Bu Mega misalnya kalau memang nanti memutuskan akan mengajukan Puan Maharani. Demikian pula Ganjar Pranowo waktu jadi gubernur, panglima perangnya itu Puan Maharani. Jadi emang PDI Perjuangan ini susah sekali diramalkan walaupun banyak pihak mengatakan ini pasti Ganjar gitu ya.
Ya bisa saja ya, tapi bisa saja juga tidak. Nah, balik lagi tadi ke pertanyaan, kira-kira bagaimana nanti peta koalisi yang terjadi? Yang menurut saya yang sekarang terjadi itu sebetulnya adalah perbincangan awal untuk menentukan siapa kira-kira capres cawapresnya. Gitu. Nah nanti kalau tadi kan Mas Ahaye nampaknya Demokrat sudah cukup legowo Ya. untuk tidak memaksakan Mas Ahaye sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden. Ya, ya. Walaupun sebenarnya AHY sendiri sudah menyatakan punya chemistry sebenarnya dengan Nasdem, tapi tidak mau terburu-buru gitu kan untuk menentukan dan betul. saling mengunci kalau tadi bahasa AHY begitu ya dalam keterangan persnya kemarin. Tapi bagaimana dengan potensi kaitannya dengan Demokrat dengan Gerindra ataupun juga Gerindra dengan PKB? Gerindra dengan PKB, PKB pun juga sudah merasa dekat. Sempat kencan di akhir pekan yang lalu begitu ya, dan keduanya sudah merasa dekat begitu. Akankah mungkin kedua partai politik ini juga akan menjadi ke arah yang lebih serius gitu? Kalau PKB semuanya diajak kencan Mbak Rizka. Sama PKS juga kemarin kan dia diajak kencan. Dan itulah gaya strateginya Caimin gitu. Oke. Kita masih ingat 2014 dia terima semua calon, semua tokoh jadi calon presiden. Ada Mahfud MD, Yusuf Kala, bahkan Rhoma Irama gitu. Nah yang sekarang ini ya kemarin dia dengan PKS, sekarang dengan Gerindra. Besok-besok lagi nanti kita nggak tahu juga dia sama siapa. Yang paling penting adalah mereka mengajukan calon presiden yang tepat dan kalau bisa jangan ada dua pasangan calon lagi. Nah, tentang politik identitas ini sulit untuk dihilangkan. Kenapa? Karena memang di Indonesia yang dijual itu adalah identitas. Muslim jual ke Muslim, Jawa ke Jawa, Sunda ke Sunda, Padang ke Padang. Nggak bisa ini dihilangkan politik identitas ini. Maka bahkan partai politik saja meletakkan simbol-simbol politik identitas sebagai logonya. Yang tidak boleh adalah, nah ini yang sering salah nih teman-teman, masyarakat sekitar melihat politik identitas yang tidak boleh dilakukan dalam politik identitas itu reward and punishment. Anda pilih handset masuk surga, Anda tidak pilih handset masuk neraka, nah itu nggak boleh. Tapi kalau identitas, politik identitas akan terus-menerus dilakukan. Coba saya tanya, siapa capres yang nggak punya foto dengan gaya Islami? Ya. Semuanya ada. Hampir semua ada ya. Jadi menurut saya inilah Indonesia. Dan terima saja bahwa identitas di Indonesia akan menjadi kekuatan penting dalam perpolitikan yang akan menentukan nasib bangsa dan negara. Oke, baik. Gitu, ya, saya coba ke Mas Panggi sekarang. Bagaimana dengan status PKS untuk saat ini? Seperti adem ayem, tidak tahu akan berarah kemana atau seperti apa kalau dari Mas Panggi? Iya, kalau kita lihat pertama sebelum bicara PKS, PDIP tidak akan bisa, agak kesulitan membangun komunikasi politik, berkoalisi atau bekerja sama dengan tiga partai. Pertama adalah PKS dengan PDIP, karena rentang jarak blok ideologisnya tadi, nasionalis sekuler dengan blok Islam kanan ya, Islam progresif atau Islam perkotaan. Nah ini kemudian yang dikunci oleh Hasto tidak mungkin itu terjadi. Tetapi kalau kemudian dalam penelitian saya juga mengatakan untuk konteks pilkada itu platform ideologis bisa dibuang. Tapi begitu bicara pilpres itu bisa platform ideologis itu menjadi hal yang dinilai oleh PDIP. Bisa sangat kuat juga gitu nah, ya. Itu faktor yang agak menyulitkan PDIP dengan PKS. Yang kedua PDIP dengan Demokrat karena historinya tadi ada keinginan Demokrat ingin berkoalisi waktu itu tapi ditutup pintu oleh PDIP. Jadi ada sejarah. Itu publik yang bisa menilai itu. Saya nggak mau ngomong itu. Ada masa lalu yang mungkin tidak bisa dimaafkan atau mungkin itu tidak patut juga kita sampaikan gitu ya. Itu meaningnya beda-beda nanti. Yang ketiga adalah PDIP dengan Nasdem. Itu kan kita lihat bagaimana panggung depannya. Untuk salaman aja sangat sulit sekali gitu. Walaupun mereka pernah satu chemistry mengusung Pak Jokowi. Tetapi memang politik saling sindirnya kemarin main. Dibilang ini partai sombong. Oh siapa bilang saya sombong? Kenapa partai kami diikut campurin? Kemudian muncul nama Ganjar di sini tersinggung kan. Nah ini kan sulit sekali gitu. Tetapi memang PKS dengan Demokrat itu chemistry-nya dapat sekali, dekat sekali. Pertama pernah berada di luar pemerintah. Ya kan? Yang kedua chemistry blok ideologisnya nggak terlalu jauh juga rentangnya. Ada nasionalis religiusnya, basis segmennya juga beda-beda, dan mereka pernah membangun kerjasama juga koalisi di periode sebelumnya. Jadi kalau yang kemudian yang menarik adalah kenapa kemudian peta jalan yang diambil oleh
Demokrat mencoba untuk sekarang berkoalisi, ruang geraknya lebih besar, termasuk Gerindra. Tetapi dengan PDIP banyak agak lebih kesulitan untuk masalah itu yang kemudian adalah kalau kita lihat dari selain ini kan siapa yang kemudian kita bicara tentang soal yang dibilang oleh Mas Hensat tadi, Mas Henry, bahwa PDIP, Pak Jokowi berutang budi lah, dianggap PDIP karena sudah mengusung beliau di Solo, di DKI, kemudian anak beliau. Tetapi jangan lupa pada saat yang sama, PDIP juga utang budi sama Pak Jokowi. Kalau misalnya approval rate-nya tinggi di tingkat kepuasan terhadap Pak Jokowi, maka elektabilitas yang dirasakan oleh PDIP adalah buah dari kerja Pak Jokowi. Bisa saja Pak Jokowi bilang walaupun dimarahin kemarin misalnya, belum ada perintah kok udah gerasak gerusuk, udah main dua kaki gitu kan. Itu kan serangannya ada kemungkinan ya nama-nama yang ada di situ kan. Ada artinya ya tetap saya hak prerogatifnya, bukan Pak Jokowi gitu. Apakah itu juga yang menjadi alasan bahwa sampai dengan saat ini PDIP tidak mengeluarkan satu nama pun sebenarnya, walaupun Rakernas sudah dilakukan begitu ya, disinyalir ada surprise, ternyata tidak ada. Ya surprise-nya memang nggak ada, tetapi namanya nggak bakal keluar kan. Namanya tidak bakal karena keluar. Memang habitusnya PDIP kan diunjuri time last minute itu. Saya nggak tahu apa kontemplasinya panjang, kalkulasinya panjang, hitung-hitung matematika politiknya panjang. Kemudian termasuk jangankan PDIP, Pak Prabowo pun tentu kan kita bisa pelajari gitu, apakah trennya akan bagus, stagnan. Sekarang kan Pak Prabowo sudah tidak ada Pak Jokowi saja, semestinya kan sudah leading gitu, artinya udah bisa 20% ke atas kan. Tapi setelah nggak ada Pak Jokowi, lapangan sudah datar, tapi stagnannya tetap masih terjadi. Itu juga menjadi pertimbangan. Kemudian Pak Prabowo apakah akan berani memutuskan untuk menjadi capres kembali gitu. Setelah Pak Jokowi nggak ada, harusnya kan dia leading sendiri. Tapi itu nggak terjadi. Gitu. Baik, terakhir saya ke Mas Henry. Mas Henry, kaitannya dengan strategi untuk menuju ke 2024 tentu saja sudah dilakukan begitu ya oleh partai politik. Drama politik tadi sudah Anda sampaikan juga. Kira-kira kapan partai-partai politik ini akan menentukan begitu ya satu sama lainnya, menguji atau menunggu saling kecocokan di antara satu sama lainnya? Sebetulnya saya harus ancuki jempol kepada Nasdem, minimal dia melakukan dua keberanian. Yang pertama adalah berani untuk mengumumkan calon presiden jauh-jauh hari. Ini adalah sebuah usaha untuk meningkatkan marwah partai politik, Mbak Rizka, bukan hanya sekedar seperti loket di bioskop gitu yang memberikan uang kemudian tiketnya keluar. Nah, dengan memberikan jeda lama kepada masyarakat, mengumumkan presiden dari awal, ini masyarakat bisa mereview lagi kira-kira siapa calon presiden yang pas dan tepat. Kemudian keberanian yang kedua untuk mengumumkan calon-calon di luar partai politiknya, sehingga memang terbuka calon-calon presiden dari putra-putra terbaik bangsa Indonesia. Saya mencatat ada beberapa partai politik yang sering sekali melakukan hal ini. Selain Nasdem juga waktu itu tercatat ada Perindo, kemudian Golkar, dan beberapa partai politik lainnya. Mudah-mudahan saja banyak lagi partai politik yang berani mengumumkan nama calon presidennya, sehingga ya harapan kita Mbak Rizka 2024 gantian. Baik, akan ada nama-nama baru yang mungkin muncul begitu ya ke hadapan publik, dan juga ada pembelajaran politik baru bagi publik sebenarnya yang disuguhkan oleh masing-masing partai politik ini. Mas Panggi, terima kasih untuk waktunya pada malam hari ini. Mas Henry, terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini bersama kami. Malam-malam kita ngobrolin soal politik, dan nanti kita akan nantikan gitu ya hasil pertemuan antara AHY dan Prabowo. Tapi intinya begini Pak, PKS sama Demokrat sudah terlalu lama puasa. Sudah terlalu lama puasa. Bagaimana akhirnya buka puasanya? Artinya menang dulu gitu. Harus lebih aktif begitu ya mungkin di tahun 2024 ini. Terima kasih untuk semuanya, salam sehat untuk Anda berdua. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di MNC News Prime, kami masih akan kembali hadir lagi ke hadapan Anda sesaat lagi.